Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidawinario, NIM 200865686. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fair play dan juga doping. Yang pertama yaitu fair play. Fair play bisa dikatakan adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Jadi fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral, suatu cetusan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Lawan adalah kawan bermain. Keseluruhan dan upaya dan perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumbuh pada standar moral yang dihayati oleh masing-masing belah pihak. Fair play adalah suatu bentuk harga diri yang tercermin dari 1. Kejujuran dan rasa keadilan. 2. Rasa hormat kepada lawan, baik dalam kekalahan maupun dalam kemenangan. 3. Sikap dan perbuatan ksatria tanpa pamrih. 4. Sikap tegas dan berwibawa kalau terjadi bahwa lawan atau penonton tidak berbuat fair play. 5. Kerendahan hati dalam kemenangan dan ketenangan atau pengendalian diri dalam kekalahan. Yang kedua yaitu doping. Doping sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu dop yang artinya saus kental, berupa campuran tembakau dengan biji datura strontium yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi atlet tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa atlet atau olahragawan menggunakan doping. Yang pertama yaitu faktor kepribadian, yang kedua lingkungan sosial individu, yang ketiga lingkungan masyarakat, yang keempat kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping, yang kelima ketatnya persaingan, dan kemudian yang terakhir adalah frustrasi karena latihan yang telah dilakukannya tidak kunjung membuahkan hasil. Doping sendiri dilarang digunakan dalam pertandingan olahraga karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah alasan etis. Maksudnya adalah penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Dan alasan yang kedua yaitu alasan medis. Karena doping sendiri membahayakan keselamatan pemakainya, atlet akan mengalami habituation atau kebiasaan, dan addiction atau ketagihan, serta drug abuse, ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwanya. Secara umum, penggunaan doping dapat menyebabkan terjadinya kebiasaan atau ketagihan serta ketergantungan obat yang pada akhirnya membahayakan atlet itu sendiri. Ada beberapa bahaya dari penggunaan doping. Di antaranya yaitu yang pertama bagi kesehatan. Pengguna doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik yang tidak menarik serta penuh jerawat, buah dada yang menjadi besar pada laki-laki. Selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, hipotensi pada laki-laki, dan masalah serius lainnya. Yang kedua yaitu fairness. Maksudnya adalah penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair dan melanggar norma sportivitas dalam olahraga. Yang ketiga yaitu kekerasan. Hasil penelitian pada pemain football Amerika menunjukkan hampir 80% menggunakan steroid. Steroid ini adalah salah satu obat-obatan doping. Setiap kali bertanding mereka harus menggunakan steroid, sehingga mereka sering berperilaku kasar, bahkan cenderung berperilaku destruktif kepada atlet yang lain. Ada banyak laporan tentang doping ini. Sebagai alat kontrol, terdapat regulasi tertulis yang menjadi acuan perilaku semua pihak terkait, baik atlet maupun pelatih, ofisial, dan segala aspek pendukung lainnya termasuk media.
Setiap atlet harus menaati peraturan yang ada. Bisa dibayangkan jika atlet dan lainnya tidak menaati peraturan yang ada, maka akan terjadi kekacauan pada permainan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.